Salam jumpa bersama orang kampung. Kali ini kita akan mengurai sedikit tentang narasi orang kampung. Orang-orang kota pada akhirnya menempatkan kampung sebagai tempat berpulang, tempat akhir di mana orang-orang bernostalgia, berbagi kasih, dan mengurai segala kepenatan. Sejauh apapun kaki melangkah pergi, menelisik ruang dan waktu, ke tempat yang urban sekalipun, pulang kampung tetap merangsang kerinduan. Mendalami sejauh apapun kata kota, dia tetap menjadi metafora kepenatan, metafora kesenjangan, kesombongan, bahkan kesewenangan. Kota kadang menjadi ruang yang paling sibuk, ruang di mana orang-orang bertaruh. Berseberangan dengan itu, kata kampung tetap menjadi sesuatu yang paling elok. Para sastrawan melihat kampung dari sisi tulisannya. Kita simak. Seperti kata Widianuari Eko Putra, para penulis sastra adalah pembaca tanda-tanda, penangkap gejala-gejala perubahan. Pengarang melihat kampung sedang merangkak menjadi kota, tapi tanpa arah dan peta yang jelas. Kampung terkepung agenda pembangunan dan kapitalisme. Satu demi satu, lahan sawah, hutan, pesisir pantai, dan perkampungan diincar untuk digantikan hotel, mal, dan perumahan-perumahan elit. Namun, pembangunan tak jarang berlagak sembrono. Pembangunan itu melibas citra kampung yang sejuk dan rukun. Orang-orang berduit tak hanya membuka minimarket yang mengancam pasar tradisional. Pabrik-pabrik ikut masuk kampung, menggoda warga agar lekas bekerja tanpa harus berpendidikan paling tinggi. Pendidikan tidak pernah menjamin orang untuk bekerja. Sekolah menjadi tak menarik akibat pabrik mengiming-imingi mereka bekerja dan bergelar sebagai buruh. Dalam novel Tangis Rembulan di Hutan Berkabut tahun 2009, Prasetyo Utomo penuh kegetiran mengisahkan kampung sebagai tumbal kapitalisme berkedok pembangunan. Secara terperinci, Prasetyo mengisahkan, tak lagi kulihat ketenangan manusia yang bermukim di dalamnya. Mereka berperangai gelisah. Pada hamparan tanah luas, bekas kebun dan sawah, di sisi hutan karet yang dibabat, mulai didirikan rumah-rumah baru. Truk datang membawa bangunan, terguncang dengan syarat seperti muatan. Prasetyo memilih ungkapan, tak kulihat lagi ketenangan dan gelisah, untuk menjelaskan apa yang ia lihat rasakan perihal kampung. Bagi Prasetyo, kampung sudah ikut-ikutan berisik jauh dari ketenangan. Berbeda dengan Prasetyo, penyair Wiji Tukul, kampung justru mengarah pada bagian dari kota. Namun, berkebalikan secara nasib. Wiji Tukul melihat kampung berubah, berkebalikan dengan nasib. Kita bisa lekas mengimajinasikan suasana kampung lewat puisi berjudul Kampung yang ditulis Wiji Tukul pada tahun 1993. Tukul tentu merasa berhak mengisahkan kampung dalam ingatan dan kenangan pribadinya. Tukul menulis, lalu gadis-gadis umur belasan keluar kampung menuju pabrik, pulang jam 6 bermata kusut keletihan menjalani hidup tanpa pilihan. Dan anak terus lahir berdesakan tak mengerti rumahnya di pinggir selokan, bermain-main di muka genangan sampah di belakang tembok-tembok. Mereka menyumpal di dalam gang-gang berputar-putar dan bayang-bayang mencari tanah lapang. Puisi itu lukisan keterpinggiran. Kita membayangkan kampung ada di antara desakan bangunan kondominium dan pabrik yang angkuh. Di kampung itu, hari-hari tak lepas dari ketergesaan. Lewat puisinya, Tukul mengabarkan kampung yang telah kehilangan ruang bagi anak-anak untuk bermain di tanah lapang. Sekian karya telah bersaksi mengabarkan nasib kampung di hadapan ambisi manusia-manusia serakah. Sastra bisa jadi pengingat bahwa kampung tak boleh ikut-ikutan di tembok dan di minimarketkan. Lalu kita, apakah kita meminggirkan kampung atau masih betah bersama orang kampung? Saya kembalikan pada pilihan kita masing-masing. Masih mau bersama orang kampung atau lekas berubah nasib seperti orang kota? Sekian, salam hormat orang kampung.